Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya bisa didengar ya? Ya, masuk. Ya, oke. Baik, jadi ini adalah sesi spesial acara Vivo kita dalam bulan Ramadan. Yang biasanya acara Vivo kita kerjakan pada sore hari, pada khusus bulan Ramadan ini kita kerjakan pada hari Minggu, pada siang hari. Pada hari ini kita akan membahas tentang appropriate use kriteria yang disertai dengan tinjauan kasus nanti. Dan untuk sesi pertama, lecture yang akan dibawakan oleh Dr. Hakim akan dipandu oleh Dr. Nahar. Sedangkan sesi kedua nanti akan saya pandu dan kami berdua sebagai moderator ataupun fasilitator akan berusaha untuk membangun efektivitas dan aktivitas dari acara hari ini. Silakan Dr. Nahar untuk memimpin acara yang pertama. Terima kasih Dr. Sadiqur Rifki selaku National Cost Director dan di pagi hari ini adalah fasilitator dalam acara Vivo spesial Ramadan. Yang pertama adalah akan disampaikan lecture oleh Dr. Hakim Al-Qatiri. Saya kira semua orang sudah di antara kita semua sudah paham beliau siapa. Mungkin bisa ditampilkan adalah kurikulum vitae-nya. Kalau belum siap juga, beliau ini adalah seorang intervensional kardiologi senior di Rumah Sakit Wahidin Makassar dan selaku local cost director di sana, dan dia sudah memulai melatih fellowship, sudah menghasilkan puluhan intervensional kardiologis. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Hakim untuk menyampaikan materinya di dalam appropriateness use criteria, khususnya pada kondisi penyakit iskemik disease stabil. Silakan Dr. Hakim. Terima kasih Dr. Nahar, Dr. Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Yang saya hormati para guru, para senior, dan seluruh staf Instant Learning pada pagi hari ini. Pada hari ini kami diamanahkan untuk membawakan topik, izin saya share ya. Apa slide saya bisa terlihat, Dr. Nahar? Iya, dapat kelihatan. Iya, masuk. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah appropriate criteria guideline for PCI in chronic coronary syndrome. Jadi sebagai pendahuluan bahwa definisi operational appropriate care bila potensi benefit itu melampaui potensi negatif dalam hal terapi revaskularisasi koroner. Dan ini bisa diwujudkan dari dua hal saja. Yang pertama adalah survival, dan potensi benefit yang kedua adalah health outcome. Dalam hal ini symptom, functional status, dan atau quality of life. Ini adalah definisi operasional appropriate dalam revaskularisasi. Terkait dengan appropriate, dari Liu dan kawan-kawan melakukan systematic review dan meta-analisis, ternyata inappropriate PCI itu tidak jarang. Kalau kita lihat dilaporkan prevalensinya 8,9, artinya hampir 10%. Kalau kita hitung kasar, artinya satu PCI, satu tindakan itu dari 10 berarti inappropriate. Dan yang menariknya, inappropriate pada PCI secara signifikan itu lebih sering pada non-acute setting. Dalam hal ini chronic coronary syndrome, sebagaimana topik kita pada pagi hari ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi inappropriate PCI. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah inappropriate PCI itu sangat berkaitan erat dengan inappropriate patient selection. Inappropriate patient selection ini banyak faktor juga yang mempengaruhi. Pertama itu non-prosedur, non-invasive testing yang belum dilakukan. Kemudian yang kedua misinterpretasi severity daripada lesi, dan yang ketiga itu submaksimal antiangina. Kita belum optimal antiangina ketika pasien itu menjalani PCI. Jadi kalau kita lihat di data ini, ternyata inappropriate PCI dari berbagai negara, ada satu yang menarik. Ternyata ada satu dari Indo yang saya dapat laporan. Ini dari meta-analisis. Dilaporkan walaupun memang di Indonesia ini terlihat rendah inappropriate rate dibandingkan negara lain, tapi ini tentu kita perlu cermati karena ini kalau saya baca laporannya ada 4 rumah sakit
dan satu provinsi, sehingga untuk merefleksikan atau mencerminkan inappropriate PCI Indonesia tentunya belum bisa ditegakkan. Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa ini rendah, mungkin di Jawa Barat ada Dr. Fauzi dan sehingga clinical judgment-nya begitu bagus. Kemudian mungkin juga penyebabnya sampelnya terlalu kecil. Dan yang terakhir mungkin perbedaan penggunaan AUC di antara berbagai negara. Sehingga ini masih bervariasi. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya pada slide ini dipaparkan titik awal bagaimana kita dapat menentukan apakah tindakan PCI ini appropriate atau tidak. Dipaparkan pada slide ini bahwa tolak ukur appropriate itu tindakan PCI ditentukan oleh AUC, appropriate use criteria, yang mana AUC ini sebenarnya disusun oleh Persatuan Intervensi dari sebuah negara yang merancang berdasarkan teori klinis, kemudian ditambah dengan pengalaman aplikasi dari grup panelis di negara tersebut. Contoh sebagai contoh, misalnya contoh, kalau penggunaan rutin spek sebelum memutuskan REFAS mungkin dapat dianggap appropriate pada satu negara yang finansialnya kuat, tetapi mungkin belum tentu appropriate kalau finansialnya terbatas satu negara. Begitu pula mungkin kompleks lesi, kalau misalnya itu mungkin pada negara yang maju, pada kompleks mungkin appropriate, tetapi pada negara yang belum maju, mungkin belum tentu itu appropriate. Sehingga dari berbagai negara ini mereka membuat masing-masing AUC, walaupun kita guideline sampai, tapi AUC akan berbeda. Jepang tahun 2007, US terakhir 2017, China, Korea, dan terakhir kemarin, Dr. Sunia, Dr. Srifki, dan Dr. Nahar, tim PIKI itu sudah membuat AUC untuk pasien yang CCS. Kemudian kalau kita lihat secara basic apa appropriate atau tidak appropriate, secara dari berbagai mereka buat, secara basic itu AUC dilakukan dari berbagai variabel yang diambil. Yang ada 6 variabel. Yang pertama adalah karakteristik daripada lesi, apakah one vessel, multiple vessel, berdasarkan non-invasive testing. Yang kedua, risk finding non-invasive testing. Apakah ketiga simptom asimptomatik, ada penggunaan anti-anginan drug, adanya DM, dan kompleksitas daripada lesi. Inilah ada 6 variabel yang mereka selalu gunakan untuk menyusun AUC untuk PCI. Dan sekarang seluruh kriteria di atas itu sebenarnya dapat dengan mudah kita lakukan atau kita jawab sebelum invasi prosedur dilakukan. Sehingga ICE Guideline sudah menawarkan approach yang sederhana untuk pasien dengan CCS sebelum invasif prosedur itu dilakukan. Kalau kita lihat tadi kan dari slide awal saya katakan bahwa inappropriate PCI itu dimulai pada inappropriate patient selection, sehingga seberapa besar kemungkinan pasien itu menderita CAD. Ini kalau kita lihat dari ISC 2013, ISC 2019, memang ada perubahan. Kita lihat sini kenapa ada perubahan? Karena PTP, test probability pada 2013 guideline, cenderung overestimasi, khususnya intermediate group. Kalau kita lihat sini yang usia 70 sampai 79, dia atau 60 69 pada intermediate, kurang lebih 84 untuk yang tipikal angina. Pada ISC 2019 dia reduksi kurang lebih 44. Sehingga 2000 ISC 2019 mereka mereset untuk khususnya yang intermediate group dengan menambah kriteria low likelihood atau high likelihood untuk khususnya intermediate. Sehingga pada kelompok dengan intermediate kita harus memperhatikan apakah decrease likelihood atau increase. Yang decrease tentu normal exercise, ECG, Gadsden score-nya 0, sedangkan untuk yang increase likelihood, multiple risk factor, kemudian Steng ECG changes, ada Q-wave, ada LV dysfunction suggesting CAD, ada abnormal ECG dan calcium score by CT. Kemudian kita tentukan clinical likelihood untuk CAD. Jadi apa best diagnosis prosedur? Hampir tidak pernah mengindikasi pada stable CAD kita harus mensegerakan immediate invasive testing. Selalu dimulai daripada non-invasive testing. Ada 2 non-invasive testing yang perlu dilakukan. Yang pertama untuk non-invasive testing untuk ischemic, dalam hal ini bisa treadmill test, dopamine stress pack, MRI, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah coronary anatomical testing by coronary CTA. Kemudian kita tetapkan risiko pasien selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari ISC 2019, pasien dengan chronic coronary syndrome, sebenarnya ini sangat ketat. Untuk yang kelas 1 dia sebut high clinical likelihood, yang kita untuk invasif angio saja begitu syaratnya begitu ketat. High clinical likelihood dan severe symptom refractory to medical therapy.
Dan kalaupun tidak ini, kedua, syaratnya itu tipikal angina pada low level exercise dan clinical evaluasi high event risk. Kemudian ada LV dysfunction untuk suggestion CAD. Jadi sebelum invasif coronary angio, kita perlu non-invasif. Kita tentu pertimbangkan kalau low clinical likelihood, kita CTA. Dan kalau high clinical likelihood, kita bisa non-invasive testing. Kemudian kita lakukan invasif angio. Kalaupun Anda lakukan invasif, Anda tidak mudah untuk lakukan PCI pada CCS, kecuali Anda memiliki functional assessment sebelum Anda putuskan refat. Kalaupun Anda tidak memiliki ini, Anda hanya dibolehkan pada severe grading stenosis, dalam hal ini lebih dari 90%, baru boleh di PCI. Sangat nggak ketat. Jadi bagaimana kriteria high event risk untuk tes modality pasien pada chronic coronary syndrome? Sebenarnya salah satu saja kita bisa tetapkan high event risk. Bisa exercise ECG, kita bisa lihat kriterianya cardiovascular mortality level 3, bisa menggunakan SPECT atau PET perfusion imaging, bisa dengan stress echo, bisa CMR, bisa coronary CT angio, kemudian invasive testing, functional testing, FFR kurang dari 8. Jadi kalau kita bisa lihat ini, kalau pasien high risk, tentu bisa langsung invasif, sedangkan pasien low risk, tentu trial kita harus dengan optimal medical therapy duluan. Ini mungkin sudah sama kita ketahui bagaimana stratifikasi risiko yang masuk dalam kategori risiko tinggi, kalau lebih dari 30% dia MI, kemudian yang intermediate kalau dia 1-3%, sedangkan untuk low risk, ini kriteria saya rasa semua sudah, hampir semua kita sudah ketahui. Jadi pasien chronic coronary syndrome yang harus menerima PCI, itu berdasarkan CS guideline, ada 2 indikasi penting untuk REVAS. Yang pertama adalah persisten simptom, meskipun guideline directed medical therapy kita sudah berikan ke pasien. Kemudian yang kedua high risk subject, di mana REVAS mungkin akan meningkatkan prognosis. Pertanyaan selanjutnya, apa yang paling appropriate way-nya untuk mengimplementasi benefit dari PCI pada CCS subject? Jadi kalau kita lihat di dalam SKY Guideline 2021, pada on revascularisasi, kita pada stable ischemic heart disease, ini kita bisa lihat dia Anda untuk memperbaiki simptom atau improve survival. Kalau untuk improve symptom, sebenarnya setelah kita refractory angina, kita bisa langsung revas, itu kelas 1 untuk symptom relief. Kalau bukan symptom relief, tidak ada yang langsung PCI, pasien rekomendasi kelas 1 untuk tindakan pada stable CAD. Kita harus memperhitungkan 4 faktor ini, refractory angina, apakah left main disease, apakah multivessel disease, atau reduce left ventricular ejection fraction. Jadi kalau pada yang improve survival, tidak langsung untuk lakukan tindakan. Beda dengan yang improve symptom. Jadi bila mana PCI itu dianggap appropriate pada chronic coronary syndrome? Kalau kita sebelum saya jawab itu, kita perlu ketahui bahwa ada appropriate level AOC, di mana skor A appropriate memang benefitnya jelas. Sedangkan maybe appropriate, skornya maybe appropriate, ini tidak selalu benefit. Sedangkan readily appropriate atau R, di mana benefit itu tidak melampaui risk dalam hal manfaat. Jadi ada 3 level pada appropriate kriteria. Sekarang bagaimana aplikasinya pada one vessel disease? Jadi kalau kita lihat sini, PCI only appropriate pada CAD one vessel disease hanya boleh yang simptomatik, dengan setelah memberikan 2 obat anti angina atau lebih, dengan atau tanpa proximal LAD yang terlibat. Kalau tidak dominan simptomnya, sedang sudah diberikan 1 obat anti angina, tetapi dengan proximal LAD atau proximal dominan LCX dan kategori pasien intermediate high risk, kita appropriate untuk dilakukan PCI. Kalau kita lihat bagian lengkapnya untuk one vessel disease, Anda lihat kalau memang tidak ada asimptomatik, tidak ada tempat untuk dilakukan PCI untuk one vessel disease. Tentu pasien harus ada ischemic symptom baru dibolehkan. Jadi kita lihat sini, kalau yang untuk one vessel, untuk yang 1 obat anti angina, kecuali pasien yang masuk dalam kategori intermediate atau high risk, tapi harus ada proximal LAD. Sedangkan yang sudah 2 obat anti angina, tentunya bisa dilakukan PCI kalau memang ischemic symptom
dan obat anti angina kita sudah berikan lebih dari 2. Bagaimana dengan two vessel disease? Jadi PCI only appropriate pada CAD two vessel itu bila simptomatik dengan 2 obat anti angina atau 1 obat anti angina drug tanpa intermediate atau high risk. Sedangkan yang terakhir itu boleh dengan 1 obat drug, tapi FFR-nya terbukti pada kedua vessel memang signifikan dan tidak irrespektif apakah proximal LAD terlibat atau DM itu status ada tidak. Dan yang terakhir itu kalaupun tidak ada menggunakan obat, tapi dia dalam kategori intermediate atau high risk, dalam proximal LAD inform tapi tidak DM, itu bisa PCI. Kecuali kalau ada DM perlu dipertimbangkan untuk KDIS. Kalau tadi tuh sekarang kalau kita lihat bagian lengkapnya di dalam tabel ini, kita bisa lihat ini ischemic syndrome asimptomatik. Kita boleh pada asimptomatik pada pasien yang proximal LAD involvement dengan diabetes, ini tentu CABG, bukan PCI. Sedangkan belum terapi anti angina terapi, kita boleh berikan kalau proximal LAD terlibat dan tidak DM, kita bisa lihat yang warna hijau ada tempat untuk PCI. Sedangkan kalau sudah diberikan obat anti angina, itu dengan ischemic symptom untuk indikasi appropriate pada two vessel disease tentunya banyak opsi yang kita bisa lakukan. Kemudian yang terakhir, pasien dengan triple vessel disease. PCI pada ada triple vessel disease berdasarkan kompleksitas daripada lesi yang ditetapkan oleh syntax score kalau lebih dari 22 dan diabetic status, di mana complexity lesi intermediate high tentu appropriate pada dengan PCI pada kasus-kasus tertentu tentu ada appropriate untuk dilakukan PCI. Sedangkan kalau kompleksitas lesinya rendah, tidak DM, tentu PCI appropriate irrespektif apakah kita sudah berikan obat anti angina drug digunakan. Kemudian kalau yang DM, tentu yang low risk dengan invasive testingnya jelas, PCI inappropriate kalau kita sudah dengan memberikan obat. Sedangkan pada high risk DM non invasive test, PCI kita tentu appropriate pada pemberian 1 obat anti angina. Jadi ini bagan yang lebih lengkap untuk tata laksana CAD triple vessel disease ya. Kita bisa lihat sini pada asimptomatik, tentunya kita bisa berikan untuk tindakan yang PCI itu kalau belum memberikan obat hampir tidak ada pemberian tindakan PCI. Jadi pada chronic coronary syndrome even dia triple vessel disease kalau tidak ada simptom tentunya belum appropriate. Sedangkan kalau belum ada anti angina tetapi dalam kategori intermediate atau high risk tentunya bisa ada tempat untuk dilakukan PCI. Sedangkan kalau jelas ada ischemic symptom, kita bisa lihat bersama di sini, memang yang warna hijau banyak sekali indikasi appropriate untuk pasien dengan triple vessel disease, apakah dengan 1 obat ataukah 2 obat, baik termasuk yang intermediate maupun yang kompleksitas lesi yang tinggi, itu jelas bisa dipertimbangkan. Terutama tentu lebih di-prefer pasien untuk dilakukan tindakan revas dengan CABG. Jadi sebagai take home message dari presentasi saya pada pagi hari ini, yang pertama adalah inappropriate PCI itu lebih sering pada chronic coronary setting dibandingkan dengan acute coronary syndrome. Dan appropriate PCI pada chronic coronary syndrome dimulai dengan appropriate patient selection dan kepatuhan kita pada appropriate use criteria. Ada beberapa faktor yang penting untuk PCI appropriateness pada chronic coronary syndrome tentunya. Yang pertama adalah karakteristik lesi dan kompleksitas daripada lesi, stratifikasi risiko melalui non-invasive testing, dan yang ketiga ischemic symptom, apakah simptomatik, kemudian penggunaan anti angina drug, dan yang terakhir adanya diabetes mellitus. Demikian presentasi saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sekali Dr. Hakim Al-Qadiri yang sangat jelas sekali menerangkan bagaimana kita bekerja di dunia intervensi pada pasien dengan chronic coronary syndrome dengan appropriate. Mungkin saya buka diskusi pada panelis atau kepada para peserta bisa menuliskan di Q&A di kolom chat di Zoom link Anda. Kalau ada sesuatu yang disampaikan Dr. Hakim belum ada kejelasan.
Jadi mungkin bisa kita sampaikan bahwa kita sebagai seorang interventional cardiologist itu esensinya adalah seorang clinical cardiologist yang handal. Jadi bukan pemain catheterization saja, tapi kita seorang clinical cardiologist yang sudah matang. Oke, kami persilakan diskusi. Ada pertanyaan dari para sejawat yang baru mengambil training di fellowship kardiologi intervensi di seluruh Indonesia. Mungkin kan ada dari Aceh, dari Medan, dari Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, Makassar. Loh, saya sampai hafal kan. Ayo, silakan. Panelis mungkin kalau ada pertanyaan. Iya. Dokter Hakim, Ya, Bro. saya kira banyak di dalam kenyataannya itu adalah misalnya pasien yang intermediate risk, ya, intermediate risk secara simptom meragukan. Gimana, Dokter Hakim? Ya, terima kasih Silakan dokter. langsung dijawab. Jadi intermediate risk dan stratifikasi risiko atau intermediate PTP, dokter? Ya. Kenapa? Dari stratifikasi risiko. Ya. Jadi kalau yang stratifikasi risiko intermediate itu perlu non invasif, Dok. Artinya imaging. Imaging dulu ya. Imaging, Dok. Iya, jadi perlu pemeriksaan non invasif untuk imaging untuk yang intermediate, Dok. Nah, di dalam kenyataannya kadang-kadang ketersediaan imaging ini kan terbatas ya. Bagaimana kita memodifikasi situasi ini karena mungkin yang terbanyak kita tersedia adalah treadmill test misalnya, ya. Iya. Ataupun barangkali doputamin stress echo. Bagaimana menurut Dokter Hakim untuk mensiasati situasi ini antara kita yang ingin ideal dan situasi yang terbatas? Kira-kira apa anjuran Dokter Hakim? Kalau terima kasih Dokter Rifki. Jadi kalau pada paling mudah mungkin exercise test, Dok. Ya, jadi kalau exercise test simptom iskemiknya jelas ketika ada exercise, kemudian Duke treadmill score-nya itu juga menengah atau tinggi, dan jelas gambaran ST depresinya lebih dari 1 mm horizontal, apalagi down sloping, itu mungkin bisa menegakkan diagnosis kemungkinan untuk invasif bisa dilakukan, Dok, setelah kita stratifikasi non invasifnya pada kelompok dengan intermediate. Atau kalaupun kita gunakan yang resetting yang baru, apakah masuk dalam low likelihood atau high likelihood kalau yang kelompok intermediate, Dok. Jadi ada lagi kita bisa bagi tool tadi yang masuk dalam kategori low likelihood atau high likelihood, Dok, untuk yang pada kelompok yang intermediate tadi, Dok. Sehingga Baik, jadi kita lanjutkan, Dok. posisi treadmill masih sangat penting ya, Masih artinya sangat penting dan mudah jangan murah, Dok. diabaikan. Iya. Iya. Oke, Baik, makasih Dr. Devi sebagai terima kasih. pancingannya. Silakan para peserta fellowship training itu sebetulnya Vivo itu acara Anda gitu loh. Ayo kami undang para panelis yang di sini. Ada Dr. Paramon, ada Dr. Reza, mungkin Dr. Citra juga boleh sebagai panelis dulu karena nanti Dr. Citra nanti juga akan menyampaikan suatu case. Ayo kami persilakan untuk menyampaikan masalah di lapangan seperti apa sebetulnya. Ini sebetulnya acara Anda. Kita tuh hanya menghantarkan saja. Silakan para panelis. Datar. Ya oke, Dr. Citra. Silakan Dr. Citra. Terima kasih tadi pemaparan yang sangat baik dari Dr. Hakim, membuka wawasan kita kapan kita memutuskan pada pasien CCS yang paling sulit beda dengan pasien ACS, mungkin kita langsung kemudian kita lakukan revaskularisasi, beda dengan pasien CCS. Nah, sesuai dengan guideline CCS yang ISC 2019 ya, Dok, 6 step untuk menilai
kapan kita untuk memutuskan pasien CCS untuk direfas. Nah, jika setelah sampai kita pada pasien, misalnya kita memiliki pasien dengan high probability ataupun high clinical likelihood sehingga kita bisa langsung proses pasien untuk angiografi koroner. Nah, setelah itu kita mendapatkan lesi. Nah, tahapnya kan kita sebaiknya harus melakukan functional assessment. Assessment, setuju, Dok. Maka kita lakukan revaskularisasi untuk pasien ini. Nah, hanya untuk lesi lebih dari 90% yang kita bisa proses langsung untuk PCI berdasarkan guideline-nya, Dok. Nah, bagaimana nanti jika saya kembali ke daerah, saya belum punya functional assessment. Apakah kita bisa menggunakan guideline ISC 2018 yang guideline refas, kapan kita refas vessel misalnya yang obstruktif vessel lebih dari 70% ataupun yang LM disease ataupun proximal LAD lebih dari 50% dapat direfas. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Ya, makasih. Silakan, Dr. Hakim. Makasih Dokter Citra. Jadi sebenarnya kan memang yang ISC 2019 untuk CCS itu begitu selektif dan dia memang harus tersedia invasive visual test assessment. Tetapi ini kan belum tentu kita lakukan untuk se-Indonesia karena belum tentu semua memiliki. Tapi sekali lagi tadi yang saya kemukakan bahwa inappropriate PCI itu kan inappropriate patient selection, sehingga kalaupun kita mendiagnostik angiografi pada CCS itu kan kita harus ada pemeriksaan non-invasif. Tadi yang Dr. Rifki sampaikan kan exercise yang paling mudah. Kalau tadi yang menggunakan 90 itu sebenarnya kemarin Dr. Nadan tim itu sudah bukan berlaku seluruh area lesi. Itu kan secara umum. Tetapi mungkin kalau proksimal atau ostial LAD atau left mid itu kan tidak berlaku yang 90. Sehingga mungkin dalam waktu dekat Piki sebenarnya untuk yang CCS sudah ada, tinggal di apply aja ke seluruh center. Jadi menurut saya yang clinical judgment pasien PTP-nya berapa? Kemudian pemeriksaan non-invasive testing apakah mengarah ke high risk, minimal intermediate, baru boleh kita lakukan. Setelah kita lakukan invasif, kita juga seleksi kompleksitas severity daripada lesi. Walaupun memang dibilang kita kalau tidak punya FR atau tidak punya visualization atau imaging coronary, tentunya kita hubungkan antara klinikal dengan temuan saat angiografi. Terutama kalau misalnya pada ostial atau proksimal, tentunya yang 90 kita bisa sesuaikan. Kemarin dibuat kalau tidak salah, nanti Dokter Nahar koreksi, dibuat kalau nggak salah 70%. Demikian sementara yang saya bisa jawab. Ya. Dr. Hakim, itu ada pertanyaan dari peserta. Mungkin Dr. Citra sudah komplit ya jawabannya ya, Dr. Citra ya, dari Dr. Hakim ya. Karena kita juga banyak pertanyaan sebetulnya nih. Ada dari peserta itu menanyakan gini, Dr. Hakim. Bagaimana kalau pasien CCS itu dilakukan PCS secara ad hoc? Terus kemudian dari teman yang lain, sejawat yang lain ini dari Dr. Surya, tadi dari Dr. Krishna, Dr. Surya itu menanyakan begini. Kalau yang di lapangan itu kan sering pasien diangiografi, jadi prosedur untuk invasif diagnostiknya sudah appropriate. Hasilnya CAD trifacial disease kompleks, indikasi untuk CABG. Biasa pasiennya refuse CABG. Nah ini kalau dilakukan VCA appropriate enggak? Oke, coba dua itu Ya, dulu terima kasih. diterangkan Ini Dr. memang Hakim. di lapangan seperti itu ya. Ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan atau skenario yang lalu Dr. Rifki sampaikan. Gimana kalau kita buat skenario seperti inilah ya, Dr. Rifki ya. Jadi kalau menurut saya kalau di luar kan itu, kalau apalagi asuransi, apa yang dianjurkan dokter, mestinya pasien ikut apa yang disarankan. Kalau tidak gugur coverage jaminan asuransinya. Tapi kalau di kita kan masih bisa menolak apa yang dianjurkan. Tetapi menurut saya kalau pasien memang indikasi kuat untuk refas dengan hal ini, apalagi pasien itu DM, tentu lebih kita anjurkan untuk CABG. Tapi kalau tidak, saya sendiri tidak bisa jawab dengan benar, Dokter Nahar, apakah ini appropriate atau tidak akan dilakukan PCI. Kemudian yang ad hoc, itu makanya kemarin guru kami Dokter Sunaria waktu sampaikan kan mestinya yang CCS itu tidak ada yang ad hoc. Kita harus memang lihat dulu baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Tidak bisa ad hoc, tapi kalau kita sesuaikan di lapangan apalagi dengan kebijakan BPJS, ini agak rumit Dokter Nahar, sehingga kan kemarin dibuat appropriate kesesuaian PCI
sudah dibuat diantisipasi sama dokter Nahar dan tim itu. Jadi ada ad hoc, kapan ad hoc, kapan tidak ad hoc. Cuma sayangnya belum ditampilkan dokter Nahar ya. Sebenarnya di kriteria itu kan sudah ada kapan ad hoc, kapan lanjut. Kan kriteria ketiga kalau tidak salah dokter Nahar ya. Jadi menurut saya kapan kita ad hoc, kalau dia critical lesi dan simptomatik, tapi apakah ini appropriate atau tidak saya belum tahu jawabannya, mungkin para guru senior bisa. Menurut saya bisa ad hoc, apalagi rumahnya tempat tinggalnya jauh dari lokasi center tindakan. Apa dia critical stenosis dan simptomatik, dia mungkin bisa dipertimbangkan. Demikian mungkin benar. Oke, terima kasih Dr. Hakim. Mungkin ada lagi dari panelis yang lain? Dr. Pramon atau Dr. Reza? Boleh bertanya lagi, Dok? Silakan. Oh, Dr. Citra. Misalnya Silakan nanti, Dr. Citra. jadi kan sebenarnya untuk strategi kita pada pasien CCS adalah untuk relief simptom ya, Dok. Oke, good. Jika kita akan Jadi maaf jadi kan kalau di bagian Sky kan ada dua dok ya, ada simptom, ada improve survival ya. Jadi bagaimana dok? Kadang-kadang kita juga sering mendapatkan pasien itu memang asimptomatik, kemudian dia dikirim ke kita karena hasil treatment testnya positif, kemudian dikirim untuk dilakukan CAG. Nah ini bagaimana dok? Apalagi misalnya nanti pasien benar-benar asimptomatik, misalnya seperti pilot yang harus tidak boleh ada stenosis sama sekali, apakah harus kita PCI atau bagaimana? Jadi kalau hanya dengan exercise test, apalagi tidak ada simptom, tidak bisa langsung invasif angio dok. Jadi kalau kita lihat syarat daripada ISC itu kan harus kita optimal medical therapy. Kemudian kalaupun setelah optimal medical therapy, kita perlukan non-invasive testing dok, sebelum kita invasif angio dok. Jadi kalau misalnya dia treatment test positif, tidak ada simptom, menurut saya mesti dilakukan pemeriksaan non-invasif. Antara lain misalnya CT dok, CT angio dok. Ya, ini memang terjadi diskrepensi sudut pandang ya. Iya. Antara kita sebagai seorang clinical cardiologist dengan parameter kesehatan kerja. Sering kita mendapatkan pasien kiriman dari MCU suatu perusahaan, treadmill testnya positif. Padahal positifnya juga nggak terlalu high risk, mungkin intermediate, tapi memaksa untuk koroner angiografi. Nanti kalau Anda laporkan angiografinya itu ada lesi, dia memaksa untuk dilakukan stenting. Nanti kalau toh pun dari stenting, dia bisa fit to work kalau treadmill testnya negatif. Itu memang menjadi masalah yang harus kita duduk bersama sebetulnya, mungkin dari seorang clinical cardiologist seperti kita dengan kesehatan kerja. Tapi tidak perlu dipecahkan di siang hari ini. Ini menjadi PR catatan profesi, mungkin antar profesi kita harus ketemu. Satu lagi pertanyaan dari peserta ini, Dr. Hakim. Mungkin karena waktu satu pertanyaan ini, habis itu saya kembalikan ke Dr. Rifki selaku pimpinan moderator untuk melanjutkan sesi yang kedua. Pada pasien dengan heart failure, kadang-kadang itu kita bingung, ini heart failure oleh karena ACS-nya atau oleh karena heart failure-nya. Karena kalau berbasis pada cardiac troponin itu bias. Nah, pada pasien chronic heart failure itu kadang-kadang juga akut on chronic bisa menaikkan cardiac troponin. Ya, ini bagaimana kalau untuk prosedur invasif angiografinya itu appropriate nggak atau ada strategi yang lain Dr. Hakim? Ya, terima kasih Dr. Nan. Memang sulit untuk di lapangan seperti ini dan gimana appropriate atau tidak. Sulit saya jawabnya Dr. Nan, jujur. Tetapi kalau saya menghadapi kasus seperti ini, saya tidak langsung. Tetapi kecuali pasien memang jelas pretest probability-nya atau pasien dengan multiple risk factor untuk CAD. Kalau pasiennya usianya multiple risk factor CAD, kemungkinan pretest probability-nya tinggi, pasien ada simptom angina atau angina ekuivalen, mungkin ada tempat untuk dilakukan diagnostik angio, dok. Tetapi kalau memang ada CT, tentu kita CT dulu, dok. Tetapi kalau tidak ada CT, bisa dipertimbangkan. Tapi bukan, makanya severity tidak appropriate kan ada 3. Menurut saya kalau masuk dalam kriteria A, mungkin tidak masuk appropriate. Tapi kalau maybe atau rarely appropriate, mungkin bisa dipertimbangkan dalam kelompok tadi. Demikian mungkin Dr. Nah.
Iya, terima kasih Dr. Hakim. Mungkin untuk menyingkat waktu bisa saya ambil kesimpulan ya. Yang pertama adalah untuk pasien kronik coronary syndrome itu adalah clinically simptomatik. Esensinya satu simptomnya dulu. Iya. Mau diproses angiografi atau tidak, simptomnya bagaimana? Kalau simptomnya itu tidak jelas, mungkin kita tetap anti-angina dan kemudian perlu dibuktikan dengan pemeriksaan non-invasif. Pemeriksaan non-invasif modalitasnya banyak. Pemeriksaan non-invasif bisa untuk melihat ischemic response, bisa untuk melihat anatomically coronary. Dari non-invasif, itu dia akan memberikan suatu rekomendasi bahwa ini resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah. Resiko tinggi artinya dia kemungkinan akan terjadi kematian atau serangan jantung dalam waktu 1 tahun ke depan itu lebih dari 3%. Sehingga kita perlu menginvestigasi, apalagi pasien sudah dalam on anti-angina, apalagi double anti-angina. Jadi proceed to angiografi. Tapi kalau misalnya dia itu intermediate risk, dia risikonya untuk kematian dan risiko heart attack 1-3%. Nah ini bisa dimodifikasi, monggo. Ataukah diperiksa yang lain, dengan modalitas yang lain, atau di optimal medical therapy dulu, apalagi yang low risk. Kira-kira gitu ya terhakimnya. Setuju. Baru nanti kalau sudah ketemu coronary angiografinya, untuk dilakukan intervensi, itu ada appropriate-nya lagi. Nah, benar sekali. Iya, jadi ada jadi tidak serta-merta kita melihat lesi terus kemudian tangannya jadi gatal, wiring, ballooning, stenting, bukan begitu kan? Ya, saya kira itu kesimpulan di siang pagi hari ini, siang menjelang pagi menjelang siang pagi hari ini. Kemudian mungkin saya baru teride apakah kita perlu membuat suatu workshop untuk kasus-kasus kronik coronary syndrome untuk menghindari teman sejawat bekerja secara betul-betul secara appropriate, artinya menghindari inappropriate pada prosedur coronary syndrome. Karena waktu saya kembalikan kepada Dr. Rifki selaku pimpinan moderator di pagi hari ini untuk melanjutkan sesi kedua. Silakan Dr. Rifki. Baik, terima kasih Dr. Nahar. Saya kira topik yang sangat menarik dan ini akan sangat berguna buat kita untuk menentukan keputusan dalam kerja kita sehari-hari. Dan saya kira ide tentang workshop, saya kira penting juga, mungkin perlu kita tindak lanjuti. Selanjutnya, pembicara kedua adalah Dr. Pramon Aditya ya, dari rumah sakit ya, fellow dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dengan 3 panelis, yaitu Dr. Yusri Yusran, ya, fellow dari Wahidin Sudirohusodo, kemudian Citra Dewi Wahyu Fitria, fellow dari National Cardiovascular Center Harapan Kita, dan kemudian Reza Pramayuda, fellow dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Silakan Dr. Pramon untuk menyampaikan presentasinya. Izin share screen dulu. Apa sudah terlihat seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada moderator Dr. Sadiq Buriki dan Dr. Nahar Taufik, kepada speaker Dr. Hakim Al-Khatiri dan para panelis dan para peserta Vivo pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Pramon dari Pramon Sujana, dinas di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Saya menjalani fellow di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pagi ini saya akan mempresentasikan kasus saya yang berjudul Through the Tangle, Navigating Decision Making in Left-Main Bifurcation PCI. Jadi kasus kita pagi ini adalah seorang laki-laki berusia 49 tahun dengan presentasi klinis Chronic Coronary Syndrome kelas 2-3 yang simptomatik walaupun sudah diberikan optimal medical therapy. Pasien
dengan terapi asetil salisilat 1 kali 80 mg, ticagrelor 2 kali 90 mg, bisoprolol 1 kali 10 mg, gliseril nitrat 2 kali 2,5 mg, dan trimetazidin 2 kali 35 mg. Pasien sebelumnya memiliki riwayat dilakukan primary PCI 2 bulan yang lalu atas indikasi STEMI anterior luas dan dilakukan deferred stenting strategi dengan balloon angioplasty di ostial LAD. Faktor resiko kardiovaskular pada pasien ini itu DM tipe 2 dan ex-smoker. Lalu pemeriksaan ehokardiografi pada pasien ini dalam batas normal dengan ejeksi fraksi 65% dan normokinetic at rest. Lalu untuk pemeriksaan lab pada pasien ini juga dalam batas normal dengan HbD 13,3 dan eGFR-nya 99. Berikut pemeriksaan EKG pada pasien yang didapatkan normal sinus ritme. Lalu untuk coronary angiografi prosedur saat ini dengan pembuluh RCA-nya normal dan berikut saya tampilkan left coronary angiogram. Jadi untuk gambaran left coronary angiogram dari spider view kita bisa lihat bahwa left main-nya tampak normal, lalu dari ostial LCX juga tampak normal, dan begitu juga dengan proximal LCX-nya tampak normal. Lalu untuk ostial LAD tampak moderate to severe stenosis, dan yang sebelah kanan dari view araucaudal kita bisa lihat proximal dan distal LCX tampak normal, dan dari sini ostial LAD-nya tampak baik dan di proximal LAD-nya pakai zinus. Lalu dari view apecaudal, ostial LAD juga tampak baik dan di proximal LAD tampak zinus, dan dari view araucranial, ostial dan proximal LAD-nya tampak baik dan di distal LAD-nya bisa kita lihat ada tampak mild to moderate stenosis. Lalu dari view apecranial, kita lihat di proximal LAD-nya itu tampak irregularitas dan di distal LAD itu tampak mild to moderate stenosis. Ini merupakan still image dari left coronary angiogram. Jadi kita bisa lihat dari spider view itu di ostial LAD tampak moderate to severe stenosis. Namun dari view araucaudal kita bisa lihat bahwa di LAD hanya tampak mungkin mild to moderate stenosis di proximal LAD, dan dari view araucranial itu hanya tampak irregularitas di proximal LAD dan ada mild moderate stenosis di distal LAD. Jadi gambaran moderate to severe stenosis yang kita dapatkan di ostial LAD itu tidak kita dapatkan dari semua view, hanya dari spider view saja. Tindakan dilanjutkan dengan melakukan FFR ke LAD dengan hasil menunjukkannya lesi iskemik pada LAD yaitu 0,78. Kemudian dilakukan IVU study di left main LAD dengan kita bisa lihat ada gambaran fibrotic lesi di distal. Lalu ada gambaran suspek trombus di proximal LAD, kita bisa lihat di arah jam 4 jam 5. Yang berikut. Lalu ada gambaran lesi fibrolipidik pada ostial LAD, dan pada left main tidak tampak adanya. Berikut merupakan gambaran detail dari IVU studi LM-LAD. Jadi pada ostial LAD itu tampak ada lesi fibrolipidik dengan plaque burden 72%. Dan MLA-nya 3,1 mm². Di proximal LAD juga kita dapatkan MLA yang 2,9 mm². Untuk landing zone, kita bisa dapatkan distal landing zone-nya di proximal LAD dengan vessel diameter 4,2 mm dan plaque burden-nya 35%. Untuk proximal landing zone, kita tidak bisa dapatkan landing zone di ostial LAD karena adanya lesi dengan plaque burden 72%, sehingga kita harus landing di left main dengan kita dapatkan ukuran di left main-nya dengan vessel diameter 5,2 mm. Dan untuk panjang lesinya sendiri itu 32 mm. Selanjutnya dilakukan predilatasi gunakan NC balloon 40 sesuai dengan reference distal vesselnya yang kita kembangkan hingga 14 atm. Kemudian dilakukan provisional stenting dari left main sampai proximal LAD dengan satu des berukuran 4034 mm yang dikembangkan 9 atm. Selanjutnya dilakukan POT dengan balon NC
50-15 mm yang dikembangkan hingga 12 atm, dan injeksi kontras setelahnya menunjukkan di ostial LCX agak sedikit pincing. Kemudian dilakukan rewiring ke LCX, dan setelah rewiring kita lakukan IFUS tadi, post-tenting left main LAD, yang menunjukkan tidak adanya stand dissection, posisi standnya baik, ada minimal overlying strut di ostial LCX di arah jam 11 tadi, dan untuk espastic standnya optimal dengan MSA di left main 11,23 kuadrat, MSA POC-nya 10,86 mm kuadrat, dan MSA ostial LAD-nya 9,94 mm kuadrat. Kemudian kita lakukan lagi FFR ke LAD post PCI yang menunjukkan hasilnya non-iskemik yaitu 0,88. Lalu FFR dilakukan juga ke LCX yang menunjukkan hasilnya juga non-iskemik yaitu 0,93. Dan berikut final angiogram pada pasien kita hari ini dengan hasilnya baik, TIMI flow 3, tidak ada residual stenosis, dan tidak ada stand edge dissection. Lalu untuk take home message kasus kita hari ini, yang pertama, penilaian yang tepat dari lesi ostial LAD merupakan langkah penting sebelum kita melakukan prosedur revaskularisasi, oleh karena lokasinya yang mencakup sebagian besar dari miokardium. Lalu distribusi plak pada ostial LAD dapat berkembang hingga ke distal left main, dan mengintegrasikan invasive functional test dan intravascular imaging pada PCI di ostial LAD akan meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat dan hasil yang optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasus yang menarik ya, Dr. Pramon. Silakan untuk panelis. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Silakan. Ya, saya Dok izin. Ya, Dr. Yusri ya. Ya Dok. Silakan disebutkan Anda dari mana dan sudah berapa bulan jadi fellow? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Dr. Yusri. Kemarin menyelesaikan fellow bulan 9 di tahun 2023 di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Ya Dok, untuk masalah kasusnya, menurut saya memang ini untuk kami-kami yang baru lulus, ya termasuk suatu kasus yang cukup sulit ya untuk kami. Apalagi terutama kami di daerah ini yang memang belum ada fasilitas seperti IFUS misalnya. Nah, dengan kasus-kasus seperti ini tentu akan menjadi suatu tantangan tersendiri buat kami-kami ini. Nah, yang saya mau tanyakan misalnya kami mendapatkan kasus-kasus seperti ini di mana terdapat lesi di osteal yang bahkan tidak terlalu kelihatan sebelum di IFUS itu ada lesinya juga di left main. Nanti setelah di IFUS mungkin tadi kalau tidak salah baru ada kelihatan ya Dok ya. Nah, tentu akan sulit bagi kami untuk menentukan apakah ini appropriate atau tidak untuk kami lakukan nantinya. Nah, misalnya pun tidak ada IFUS dan kalau kita memutuskan untuk melakukan tindakan, apakah untuk pemasangan atau pemilihan stentingnya itu bisa menggunakan guiding dari atau istilahnya dengan estimasi menggunakan guiding saja atau bagaimana Dok? Ataukah kalau tidak ada kepastian dengan IFUS, apakah ini termasuk inappropriate untuk kita lakukan tindakan? Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau silakan. Panelis, pembicara. Coba menjawab ya Dok. Ya, Jadi ya. kalau untuk masalah appropriate atau tidak, jadi ketika mungkin pasien sudah appropriate untuk naik ke cath lab ya Dok, ya, sudah untuk naik ke cath lab untuk kita lakukan angiografi, lalu dari hasil angionya kita dapatkan ada lesi di ostial LAD, terus kita bertanya apakah ini appropriate atau tidak untuk dilakukan revas atau tidak. Sebenarnya kalau misalnya pada kasus yang saya ini, jadi tadi ada kuliah dari Dr. Hakim juga pada pasien dengan dia simptomatik despite OMT,
lalu kita dapatkan dia one vessel disease, itu berhubungan dengan simptomnya dok. Itu untuk alleviate simptomnya. Ditambah dia lesinya di ostial atau di proximal LAD yang justru berhubungan dengan prognosis pada pasien ke depannya. Jadi untuk dilakukan untuk masalah dia appropriate atau tidak untuk dilakukan revaskularisasi, ya ini termasuk yang appropriate ya dok ya, untuk dilakukan revaskularisasi. Terus yang berikutnya tadi kayaknya kalau misalnya tidak ada fasilitas imaging ya dok ya, kita tidak punya fasilitas imaging, lalu untuk menentukan mungkin ukuran apakah hanya berdasarkan guiding, mungkin ukuran balon potnya mungkin ya dok ya, kalau yang saya tangkap. Mungkin kalau misalnya ukuran stemnya kita bisa lihat dari distal reference vesselnya. Tapi untuk ukuran potnya kita bisa gunakan Fineps formula ya dok ya, kalau untuk biangio saja. Ya, di mana kita ada rumusnya yang 0,678 dikalikan diameter distal membrane dan diameter dari side branch. Mungkin bisa kita lakukan itu untuk sederhananya apabila kita tidak memiliki fasilitas imaging di daerah. Mungkin itu dokter. Ya, gimana Dokter Yusri? Terima kasih jawabannya. Ya, terima Iya. kasih dok. Oke, selanjutnya Dokter Citra atau Dokter Reza? Izin dok, Dokter Rifki izin. Ya, silakan. Dengan saya Reza dokter. Saya fellowship dari Karyadi Semarang dokter. Izin bertanya kepada Dokter Pramon. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada kasus ini, kenapa harus dilakukan tindakan pemeriksaan FFR dan IFUS sekaligus? Apa tidak cukup dengan IFUS saja dokter? Kemudian yang kedua, pada prosedur di awal tadi, kita lihat pada saat predilatasi langsung menggunakan balon NC. Apakah ada pertimbangan kenapa langsung harus balon NC atau bisa menggunakan balon lainnya? Kemudian saya akan menanyakan apakah pertimbangan PCI dengan landing zone-nya pada shaft LM, apakah tidak cukup saja dengan di distal LM? Mungkin dari saya itu dokter. Terima kasih. Sorry, pertanyaan terakhir. Landing zone-nya gimana? Landing zone-nya pada shaft LM dokter, pada left main shaft left main, kenapa tidak di distalnya saja dokter? Distal left main maksudnya? Iya, distal left main dokter. Iya. Oke, silakan Dokter Pramon. Ya dok, izin coba menjawab dok. Jadi untuk yang pertama, kenapa dilakukan FFR dan IFUS bersamaan pada kasus yang ini? Jadi alasan untuk Dokter Reza, alasan kami melakukan pemeriksaan FFR dan IFUS pada kasus ini bersamaan itu ada 3 dok. Jadi yang pertama, outcome kalau kita melakukan IFUS dari PCI itu lebih baik dok. Jadi kalau kita lihat dari studi, misalnya ada studi Rendovet kompleks PCI, itu dia menginklusi populasi pasien yang lesinya di ostial dari major epicardial coronary artery, dan IFUS dari PCI itu menurunkan resiko dari composite death dari cardiac cause, target vessel related MI, lalu target vessel repasnya apabila kita lakukan dengan IFUS itu lebih baik dibandingkan hanya UKD. Lalu kita juga karena kita melakukan left main PCI, kita juga harus keuntungannya kita melakukan IFUS PCI, kita bisa lihat dari studi yang dilakukan oleh Kang dan kawan-kawan, itu yang menilai IFUS assessment dari stand area yang dia lihat pada left main PCI, dan di mana dia menilai cut off MSA-nya untuk memprediksi apakah kedepannya akan terjadi ISR atau tidak. Jadi kalau yang dia nilai dia dapatkan itu, dia dapatkan untuk MSA di ostial HF itu harus mencapai 5, di ostial LAD itu 6,3, VOC-nya 7,2, dan di left main-nya 8,2. Jadi di mana pada kasus kita itu alhamdulillahnya tercapai. Jadi itu keuntungannya kita melakukan IFUS dari PCI pada kasus ini. Lalu yang kedua, alasan kedua kenapa kita lakukan FFR juga pada pasien ini. Jadi outcome ketika kita melakukan FFR post PCI juga menunjukkan hasil yang lebih baik. Ada studi meta-analisis dari Huang dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa kalau low FFR post PCI, yaitu di bawah 0,89 itu berhubungan dengan target vessel failure dan cardiac death. Lalu ada meta-analisis lainnya juga
dari RIMAC juga, yang apabila pos PCI-nya FFR-nya di atas 0,9 itu berhubungan dengan penurunan target vessel repas dan MACE, itu ada studinya. Lalu kalau dari studi yang kita kenal juga ada FFR Search, itu menunjukkan kalau pos PCI FFR lebih dari 0,9 itu berhubungan dengan target vessel repas. Lalu angka-angka yang disebutkan tadi biasanya di atas 0,89 atau di atas 0,9. Tapi ada studi baru meta-analisis dari Colette dan kawan-kawan. Kalau kita hubungkan dengan kasus kita, dari Colette dan kawan-kawan yang melihat efek pos PCI FFR, tapi dia stratifikasikan lagi berdasarkan masing-masing arteri koroner, di mana didapatkan ternyata angka cut-off point untuk LAD, untuk terjadinya target vessel failure itu apabila di bawah 0,86. Dan pada kasus kita tercapai, kita didapatkan 0,88. Jadi untuk FFR yang pasien kita juga baik. Terus alasan ketiga kenapa dilakukan IFUS dan FFR pada pasien ini, partikuler pada kasus ini, Dr. Reza, kenapa dilakukannya? Karena kalau kita lihat di distal LAD itu ada lesi mild to moderate. Ada lesi mild to moderate stenosis, dan ketika kita sudah tangani lesi yang di ostialnya, yang di proksimalnya, kita lakukan FFR, dan ternyata hasilnya non-iskemik, yaitu 0,88. Jadi dengan hasil itu kita tidak perlu melakukan intervensi pada lesi yang di distal. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, kenapa langsung dengan menggunakan balon NC, kenapa nggak pakai balon yang lain? Jadi kalau dari IPUS itu kan kita dapatkan distal reference vessel diameternya 4,2 mm. Jadi kita membutuhkan balon predilatasi itu 4,0. Dan kebetulan untuk balon 4,0 yang tersedia saat itu di cat lab kami hanya ada balon NC, jadi yang kita gunakan langsung balon NC. Lalu yang ketiga, kenapa pertimbangan PCI-nya landing zone-nya di shaft bukan di distal left main? Jadi mungkin kalau di distal left main akan lebih sulit lagi kalau kita untuk landing distal left main. Sebenarnya kalau idealnya kita stunting left main itu menggunakan kita menyesuaikan stunting left main itu dengan panjang balon pot yang kita punya. Jadi untuk balon pot yang kita punya saat itu kita punyanya 15 mm. Sebenarnya idealnya kita stuntingnya justru sampai ostial left main. Namun pertimbangan kita karena dari IPUS sendiri kita tidak dapatkan adanya plug pada left main, sehingga kalau kita pot dengan balon left main, balon pot yang lebih panjang itu kita tidak khawatir akan menyebabkan diseksi pada left main-nya. Ditambah lagi kalau misalnya kita stuntingnya sampai ostial mengikuti panjang balon pot yang kita punya, apabila misalnya di masa yang akan datang kita memerlukan intervensi pada LCA akan mengalami kesulitan. Mungkin itu, dokter. Baik, Dr. Pramon. Kira jawaban yang bagus ya. Silakan, Dr. Reza. Iya, Dok. Cukup, Dok. Ya, cukup. Cukup, Dokter. Ya, jadi tadi untuk ini ya, apa namanya, kenapa dipilih dua-duanya ya. Jadi saya kira tadi Dr. Pramon sudah menjelaskan ya. Jadi FFR di sini juga menentukan selain lesi di proksimal itu ada lesi di distal yang nanti bisa kita evaluasi sekalian. Kemudian memang pada lesi di ostial atau ostial LAD apalagi melibatkan left main pada kompleks lesion itu IFUS memang memberikan benefit ya. Jadi kalau pada left main ini harus betul-betul akurat ya. Nah, kemudian saya kira ini menarik ya. Sebetulnya lesi ini kalau kita lihat kan sebetulnya lesi bifurcation. Ya. Jadi kalau menurut Medina, menurut Dr. Pramon Medina berapa ini? 010, Dok. Jadi kalau dari Medinanya 0,10. Ya. 010 ya kan? Jadi 010 kemudian dilakukan stenting tekniknya dengan teknik apa ini tadi? Profesional, Dok. Profesional ya? Ya. Profesional single stent strategy. Betul, Dok. Betul ya. Baik, saya kira ini ada di sini sebetulnya ada diskusi tapi nanti kita lanjutkan pada panelis ketiga dulu. Silakan panelis ketiga. Baik, terima kasih Dr. Rifki. Saya Citra, saat ini sedang menjalani fellowship di Harapan Kita.
Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Dr. Pramon. Yang pertama, mungkin yang beberapa pertanyaan tadi yang lain sudah terjawab oleh panelis yang lain, tentang pemeriksaan fisiologi pada pasien ini. Jadi ketika kita menemukan fisiologi pada pasien ini bermakna cukup signifikan, dan lesi secara angiografi pada pasien ini ada lesi di proksimal, kemudian di mid, kemudian ada juga di distal. Apakah perlu kita lakukan, sebaiknya kita lakukan pullback untuk menilai di mana pressure jam, sehingga kita lebih presisi untuk menempatkan stand di mana akan kita tempatkan. Namun mungkin tadi kalau dari jawabannya Dr. Pramon, mungkin kita stand di proksimal, kemudian lihat baru dilakukan FFR kembali setelah post PCI ternyata tidak signifikan, makanya tidak diputuskan untuk intervensi yang di distal. Mungkin apakah tidak sebaiknya dari awal kita pullback, kemudian kita lihat dulu di mana dilihat bagaimana pattern dari fisiologinya, vokal, diffuse, karena nantinya juga akan mempengaruhi jika kita PCI mungkin pada diffuse pattern, mungkin untuk relief simptomnya 50% pasien tetap akan memiliki simptom jika tetap kita lakukan PCI. Mungkin itu yang pertama. Kemudian secara IFUS juga sudah cukup appropriate karena dengan MLA tadi 2,9 appropriate untuk dilakukan PCI. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi kalau tidak salah saya lihat dari video gambaran predilatasinya dengan scoring balon, bukan ya dok? Kalau lihat dari video, mungkin saya salah apa memang NC atau dengan menggunakan scoring balon. Kemudian yang pertanyaan ketiga, optimal PCI. Tadi sudah dijelaskan, mungkin kalau dulu kita targetnya Kang et al. 5, 6, 7, 8. Mungkin kalau untuk sekarang 6, 8, 12 ya dok. Untuk target MSA di left main, dan untuk seperti yang sudah dijelaskan Dr. Pramon tadi juga, bahwa untuk seperti target FFR trial menyatakan bahwa FFR lebih dari 0,9 menjadi optimal dihubungkan dengan target vessel failure di kemudian hari dibandingkan dengan FFR kurang dari 0,90. Nah, untuk pasien ini bagaimana menurut Dr. Pramon, apakah cukup dengan target FFR post PCI 0,88 dengan MSA di left mean 11, sekian kalau tidak salah, atau perlu kita optimalkan kembali mungkin dengan fisiologi incremental optimization strategi. Mungkin demikian dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Citra, pertanyaan yang bagus. Silakan Dr. Pramon. Coba dijawab ya. Oke. Untuk yang pertama mungkin untuk fisiologisnya bermakna apakah lebih baik dilakukan pullback untuk melihat pressure jamnya agar lebih presisi. Mungkin bisa dipertimbangkan juga ya dok ya untuk dilakukan pullback pressure untuk melihat pressure jamnya. Tapi yang kita pilih waktu itu lebih memilih untuk mengatasi leksi di proksimalnya dulu, lalu setelah itu kita FFR lagi, dan ternyata setelah itu tidak didapatkan hasil bermakna, jadi kita bisa lihat yang distalnya, tidak lakukan intervensi. Itu yang kita pilih waktu itu. Lalu yang untuk balon yang itunya, yang kita gunakan itu balon score flag NC dok. Balon score flag NC yang kita gunakan untuk predilatasi, dan menurut kita, kalau yang saya baca juga score flag NC mungkin kita beda dengan scoring-scoring yang kita tahu seperti NSA dan yang lainnya. Jadi kalau saya lebih senang menyebutkan untuk scoring itu untuk yang golongan NSA, baik NSA alpha, NSA aperta misalnya. Tapi kalau untuk score flag NC itu lebih ke arah NC lebih daripada ke scoringnya dok. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga dari yang studi yang kan tadi saya pakainya yang Kwang ya dok ya, yang 5, 6, 7, 8. Terus kalau untuk yang saya tahu yang dari MSA IPUS MSA kriteria untuk IPUS Left-Main Stenting itu ada juga dari, kalau kita karena pasien yang kita ambil studinya karena kita untuk studi pasien Asia dok, jadi kita gunakan yang 5, 6, 7, 8. Kalau misalnya untuk kriteria yang lain ada Excel kriteria, itu ada juga untuk Excel kriteria itu untuk di side branch-nya itu 6, LAD-nya 7, dan untuk LFN-nya 10, itu juga masuk untuk pasien ini. Terus ada juga yang sedang dipropose sebenarnya, tapi belum ada ininya, dari studi dari Bangalore dan kawan-kawan, di mana untuk yang target untuk si side branch-nya itu di angka 6 untuk
main branch-nya 8 dan untuk di left main-nya 10. Untuk POC-nya sendiri dia nggak menyebutkan angkanya. Jadi ada juga yang itu untuk minimalnya sebenarnya dok, yang 6, 8, 10 itu untuk yang lagi dipropos ini. Tapi kalau yang optimalnya dia minta 7 untuk side branch, lalu untuk main branch-nya 9, lalu untuk left main-nya minta di angka MS-nya 12. Jadi sebenarnya untuk minimalnya kita sudah tercapai dok, jadi menurut saya sudah cukup. Mungkin itu ya. Ya, Dokter Citra gimana? Halo, Cukup dok, terima kasih. cukup ya. Ya, terima kasih. Barangkali dari ini ada fellow yang lain, ada yang ingin menanyakan? Lihat di Q&A itu dokter itu. Q&A sebentar. Ini ada Dokter Krisna ya, untuk Dokter Pramon pertanyaan. Untuk fisiologi studinya, apakah dengan NFR atau fisiologi non-hyperemic? Kalau dengan FFR, apakah menggunakan adenosin? Terima kasih ya. Kemudian yang kedua dari Mirza Faila Sufi, untuk Dokter Pramon ya, kenapa tadi operator memilih teknik professional stenting, tidak bifurcation stenting? Maksudnya apa nih? Misal di RS tidak tersedia FFR atau IFUS, jika terdapat pinching di side branch di ostial LCX, apakah perlu dilakukan dilatasi balon di ostial LCX? Dan kenapa stent LM sampai proximal LM? Iya, jadi ya pertanyaan kenapa profesional, kemudian kalau ada pinching apakah perlu predilatasi atau postdilatasi nih ya? Mungkin maksudnya kalau ada stenosis di side branch, apakah perlu dilakukan predilatasi balon di ostial LCX ya? Dan ini sama dengan Dr. Reza tadi, kenapa sampai di proximal LM ya? Ya silakan Dr. Pramon. Ya dok, tadi pertanyaan pertama, apakah FFR ya dok? Jadi yang dilakukan FFR menggunakan adenosin dok pada kasus kita yang pagi ini, itu yang pertama. Terus kenapa pilihannya profesional tidak left main bifurcation? Mungkin maksudnya to stand kali ya dok ya? Kenapa yang dipilih profesional bukan to stand ya dok? Iya ya. Kalau kita lihat, pertama kalau kita pilih stenting teknik, kita bisa lihat dari definition trial dulu. Apakah dia true bifurcation atau bukan. Kalau misalnya true bifurcation, itu berarti dia medina 100 atau 111. Lalu kita lihat setelah itu dipecah lagi apakah dia left main atau non left main, lalu dia kompleks atau ternyata bukan, dan hanya yang kompleks yang sebenarnya ada benefit dari lakukan two stand strategi. Kalau dari yang pasien kita pagi ini dari awal medinanya sudah 010, jadi untuk benefit untuk two stand-nya tidak ada, cukup dilakukan profesional atau one stand strategi. Terus yang berikutnya apabila terjadi pinching ya dok di side branch-nya, atau misalnya ada lesi di ostial side branch-nya, mungkin setelah kita lakukan crossover stenting, lalu POT, lalu rewiring, dan kita konfirmasi posisi wire-nya ada di, kalau misalnya pada profesional kita usahakan wire-nya ada di distal cell, kita bisa lakukan open shot dan kissing balloon. Mungkin itu ya dok. Ya, oke. Terima kasih Dr. Pramon ya. Jadi saya kira tadi ada dua aspek ya, barangkali ya. Satu mengenai fisiologi dan imagingnya yang digunakan oleh Dr. Pramon, dan kedua adalah tentang pilihan ya teknik bifurcation stentingnya ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa lesi ini bukan termasuk yang true bifurcation lesion ya, apalagi kompleks ya, bukan ya. Jadi ini memang itu indikasi untuk crossover stenting ya.
atau professional stenting dengan kita usahakan sebisa mungkin adalah 1 stent ya. Nah, kemudian tadi sebetulnya tadi Dr. Reza sudah menanyakan tadi, tapi tidak di follow up itu pertanyaannya ya. Tadi sudah kenapa ada dua penanya ini, kenapa sampai tidak sampai distal saja, ini sampai proksimal. Ya sebetulnya pada professional stenting ini itu harus dilakukan apa yang disebut sebagai POT, ya, proximal optimization technique. Dan sebetulnya pada pot ini sebisa mungkin kita menggunakan balon sependek mungkin. Nah, kalau untuk dilakukan pot itu bagian proksimal dari stent harus lebih panjang dari stent yang untuk pot mestinya, ya. Jadi dianjurkan lebih dari 8 masuk di dalam proximal bifurcation, ya. Masuk ke dalam bagian proksimalnya itu lebih dari 8 mili, dan berarti artinya bahwa kita menggunakan pot dengan balon 8 mili, ya. Karena bagaimanapun harus kita usahakan jangan sampai waktu kita melakukan pot atau proximal optimization teknik itu terjadi di seksi di luar stent, di proksimal dari stent, ya. Itu akan jadi lebih rumit lagi, lebih kompleks ya urusannya. Nah, sehingga oleh karena itu dianjurkan kita proksimal minimal 8 dan tentunya kita sudah menyiapkan balon untuk pot yang paling tidak itu 8 mili sesuai dengan ukuran proksimal, ya. Dan untuk left main itu memang itu dianjurkan pakai iFuse. Kalau tidak ya memang belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, ya. Apakah dia well expand atau, dan ada dua hal yang harus kita lihat dari stent ini, well expand dan well opposed, ya. Well expand tadi kita sudah bicarakan tentang angka-angka ya, 5678 atau kemudian 6810 atau 6812 ya. Ini untuk Asia untuk sampai saat ini kita masih pakai 5678 ya. Jadi maksudnya 8 minimal di left main. Tapi tentunya itu ekspansi. Kemudian apakah dia aposisinya bagus ya? Nah, ini harus dilihat. Memang untuk aposisi kita nggak mau harus punya pakai iFuse ya, dan ataupun OCT ya. OCT lebih akurat sebetulnya untuk melihat aposisi, apalagi apa namanya, LSI kita bisa lihat dengan OCT berapa persen yang dia well opposed ya. Nah, kemudian ini tadi kalau terjadi pinching, ya gimana Dr. Pramon? Tadi seandainya setelah Anda, nah sebetulnya tadi menggunakan memang scoring balon itu adalah balon yang ada apa namanya metalnya di sini, yang satu sisi menggunakan metal pada balon, sisi lainnya adalah menggunakan wire, ya. Dia jadi kayak melakukan cut gitu juga ya. Dan ini juga ada benefit ya, memang ada beberapa tadi ada NSI, kemudian cutting balon dan sebagainya. Dan cutting balon biasanya kita gunakan kalau kalsifikasi yang berat ya. Nah, ini satu benefit yang mungkin bisa didapat itu adalah juga mengurangi shifting plug ya. Nah, barangkali dengan sedikit merotate sekitar 90 derajat kita akan mendapatkan potongan yang lebih banyak. Jadi kalau sekali inflate itu kita mendapatkan 2 potongan dengan sudut kira-kira 180 derajat. Kalau kita putar 90 derajat, mungkin akan kita bisa mendapat 4 potongan pada tiap-tiap 90 derajat ya. Kalau cutting balon itu kita mendapatkan 3 potongan, NSI 3 potongan juga ya. Jadi jaraknya kira-kira 120 derajat. Dan itu bisa mengurangi risiko shifting plug. Kalau seandainya tadi ada terlihat shifting plug yang signifikan, apa yang Anda lakukan, Dr. Pramon? Jadi dok, kalau misalnya terjadi shifting plug yang signifikan, berarti kita lakukan kissing balon dok, tapi kita juga harus hati-hati dalam melakukan kissing balon ya, karena bukan tanpa risiko ketika kita melakukan kissing balon ke side branch, apalagi dengan misalnya ada lesi di ostialnya, bisa yang asalnya kita mau melakukan
one sign strategy apabila kita lakukan kissing balloon dan terjadi dissection di side branch yang kita menjadi berubah strategi menjadi two sign strategi. Jadi kita bisa lakukan kissing balloon tapi dengan hati-hati, Dok. Ya, jadi kalau tadi pada kasus Anda melakukan dilatasi dari ostial side branch apa tidak? Iya, Dok. Ostial kerat, Enggak, Dok. Ostial side branch kita nggak lakukan intervensi, Dok. Kita hanya pada main branch saja. Pertimbangannya apa waktu itu Anda tidak melakukan? Karena di ostial side branch, dari side branch-nya tidak kita dapatkan lesi, Dok, secara angiografi. Tidak ada lesi ya, Ya, tidak ada lesi yang signifikan secara angiografi. Iya, Dok. Ya. Jadi memang pada kasus ini juga kita lihat ada mungkin lesi yang ringan ya, ada lesi yang masih ringan di ostial proksimal. Mungkin juga perlu dipertimbangkan kita untuk melakukan dilatasi ostial itu untuk persiapan next time. Seandainya kita perlu melakukan tindakan ya. Jadi pada kasus di mana kita membutuhkan tindakan pada side branch di masa yang akan datang, mungkin kita perlu mempertimbangkan juga apakah kita perlu melakukan dilatasi osteomi apa tidak. Karena nanti ke depan supaya kita lebih mudah kalau dibutuhkan tindakan pada side branch ya. Nah, kemudian tetapi kalau kita sudah melakukan dilatasi dari side branch, maka apa yang akan terjadi adalah bahwa opposite stand dari side branch akan ketarik ke dalam ya. Sehingga mungkin akan terjadi sedikit deformitas stand pada daerah bifurcation ya. Sehingga oleh karena itu biasanya dianjurkan untuk melakukan repot ya ataupun kissing balon kemudian dilakukan repot. Jadi kalau kita lakukan dilatasi ke side branch maka rumusnya adalah yang pertama kita lakukan pot dulu yang awal ya. Kemudian side branch seandainya perlu kita lakukan dilatasi kita lakukan side branch dilatation dan harus difinalisasi dengan pot ataupun dengan kissing balon dan pot ya. Jadi pot side pot atau pot kiss pot pada professional stenting itu juga yang perlu kita ingat ya. Jadi sehingga deformitas stand pada opposite dari side branch itu kita kembalikan di tempatnya dan kemudian pada report kita kembalikan stand deformity yang bentuknya sedikit berubah pada waktu kita kissing balon menjadi kembali lebih bagus ya. Jadi itu beberapa catatan untuk aspek side branch ya. Jadi bagaimana kita dealing dengan professional stenting. Dan kalau seandainya tadi memang yang harus kita hati-hati jangan sampai kita menimbulkan diseksi karena jangan sampai kemudian kita menambah stand yang tadinya tidak kita rencanakan ya. Nah, kalau kita terpaksa kemudian menambah stand itu ada opsi dipasang adalah T-stenting. Kalau kita, tadi mungkin ada yang perlu dibahas lebih lanjut bahwa pada professional stenting itu usahakan kalau kita wiring kita dapat distal side branch ya. Jangan lupa itu usahakan diingat untuk mendapatkan distal side branch. Dan salah satu tekniknya adalah mungkin wire nekuk di distal main branch, dalam hal ini adalah di LAD proksimal, kemudian kita tarik pelan-pelan sampai nyemplung di masuk ke CX ya. Itu adalah salah satu teknik bagaimana kita bisa mendapatkan distal side branch access. Karena kalau kita bisa dapat distal side branch access, mungkin stand yang kita pasang di side branch tidak perlu sampai masuk ke dalam left main ya, sehingga hanya cukup di ostial circumflex saja ya. Kalau kita tidak dapat di distal maka terpaksa stand kita harus sedikit masuk ke left main sehingga disebut sebagai tap ya, T and small protrude ya, masuk sedikit ke dalam left main ya. Nah, itu nanti kita ada pembahasan lagi yang lebih panjang ya, ada lagi sebenarnya teknik yang lain. Baik, mungkin ada komentar dari para panelis lain.
Dari segi appropriateness barangkali Dokter Hakim dan Dokter Nahar bagaimana ini? Ya, makasih Dokter Rifki. Jadi selamat ya Dokter Pramon ya. Ini Anda memperlihatkan betul-betul tindakan PCI yang betul-betul true appropriate ya. Jadi walaupun tadi saya lihat anti angina sampai 3. Kalau kita lihat dari appropriate yang tadi kita sama lihat, even dia cuma 1 saja anti angina, itu proximal LAD kan udah appropriate untuk PCI. Tapi ini sudah 3 anti angina, kemudian menggunakan visual assessment, kemudian pakai coronary imaging. Ini betul-betul contoh kasus PCI yang betul-betul yang appropriate. Itu saja Dokter Rifki. Makasih Dokter Pramon ya, selamat ya. Ya, terima kasih. Jadi indikasi klinisnya dan eksekusi PCI-nya appropriate. baik. Oke, Dokter Nahar mungkin? Ya, terima kasih Dr. Rifki. Selamat Dr. Pramon. Jadi mungkin kalau diskusi seperti ini mungkin sampai buka puasa pun juga belum selesai ya, Dr. Rifki ya. Apalagi yang diskusi para intervensionis. Makanya kita kayak istilahnya itu appropriate, bukan salah dan betul. Jadi kalau yang saya pahami itu appropriate dalam menyusun kriteria appropriate itu kan ada suatu forum para senior intervensionis. Mungkin kalau di Indonesia itu ya mungkin kelasnya Prof. Santoso, Dr. Sunaria, Dr. Munawar, mungkin juga Dr. Riki, dan senior-senior yang lain. Ada 10 orang gitu. Terus diberi angiografi semua satu-satu, tapi terpisah-pisah ya. Terus dia akan harus menilai gitu. Kalau tindakan ini nilainya berapa? 1 sampai 9 gitu. Di dalam menyusun suatu kriteria appropriate yang saya pahami seperti itu. Sehingga sebetulnya kita melakukan suatu tindakan itu appropriate itu artinya apa? Sesuai dengan semua orang. Ya kalau orang lain ketemu kasus ini akan mengerjakannya sama gitu loh. Itu appropriate. Tapi kalau bias, ya itu berarti kita inappropriate. Pemahaman saya seperti itu. Kembali kasusnya Dr. Pramon tadi. Pasien dengan riwayat akut STEMI ya. Kalau nggak salah saya tertangkap ya. Kemudian dilakukan POBA pada saat itu, terus kemudian akan dilakukan staging PCI kan gitu kan. Staging di LAD, stenting kan gitu. Mungkin pada saat itu huge thrombus dan lain sebagainya lah. Tapi ternyata pada saat akan dilakukan angiografi, itu kan based on alasannya itu satu clinically, yang kedua non-invasifnya cuma ekokardiografi, dan ekokardiografinya normal LV function, normokinetik. Nah, di sini Dokter Hakim yang harus kita cermati. Kan dia double anti angina, bahkan 3 anti angina. Ya. Tapi bagaimana kita menghilangkan bias kita untuk sebagai operator ingin melakukan angiografi? Ini loh. Kan sudah di angio Dokter Nar kalau nggak salah ya. Sudah di divert kalau nggak salah ya. Jadi makanya jadi ceritanya gimana? Kalau misalnya dia sudah di angiografi terus dikirim ke kita ya oke. Tapi kalau pada saat itu dilakukan complete revas, tidak dilakukan stenting PCI, tapi dia hanya just POBA saja mungkin di rumah sakit sebelumnya karena kondisi dan lain sebagainya. Nah ini kondisinya ini gimana? Kita harus masuk ke suatu level appropriate. Ya, kalau pemahaman saya lagi ini, kalau kita di suatu level yang komplit fasilitas, ada EFUS, ada FFR, it's okay. Saya angiografi nanti kalau ada ragu-ragu saya bisa FFR, bisa fungsional study. Jadi untuk lakukan suatu intervensinya saya ada modalitas gitu loh. Ya enggak, ada imaging intracoronary, ada functional study. Tapi kalau tidak punya modal itu, tidak punya modal untuk evaluasi imaging intracoronary atau bahkan tidak punya modal functional study. Ini agak sulit. Sehingga kasus ini kalau misalnya akan dinaikkan ke coronary angiografi, ya kalau hasil ekonya normal koroner, hasil ekonya normokinetik dan EF 60% mungkin bagi saya non-invasif yang lain dulu. Gitu, non-invasif, anatomically at least. Anatomically maybe by CT angio. Atau fungsionalnya mungkin tidak dengan treadmill atau mungkin dengan modalitas yang lain. Nah, baru naik ke angiografi.
selanjutnya. Karena kalau seperti Dr. Pramon, seperti saya, Dr. Rifki, Dr. Hakim, Haifuz ada, OCD ada, fungsional study ada. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang di luar, nah itu agak bias nanti gitu. Nah, sehingga baru setelah ketemu anatominya baru fungsionalnya, baru memang intervensinya, prosedur intervensinya yang dilakukan oleh Dr. Pramon oke sekali, appropriate sekali gitu loh. Jadi tahap-tahapannya kan seperti itu. Itu Dr. Rifki, komentar dari saya. Mungkin pemahaman saya yang kurang lengkap ya, tolong dibetulkan. Terima kasih Dr. Rifki. Baik, Dr. Nahar ya. Saya kira memang ini antara ideal dan realitas ini saya kira yang harus dijembatani di Indonesia. Itu, Dok. Ya, jadi saya kira guideline AUC itu menampilkan yang ideal di mana fasilitas tersedia semua ya. Nah, sementara realitas kita mungkin tidak seperti itu. Nah, ini saya kira yang perlu apa ya namanya ya, kebijakan ya, dalam nanti mudah-mudahan nanti AUC kita muncul itu bisa lebih bisa dimanfaatkan di tempat fasilitas-fasilitas yang relatif terbatas ya, lebih down to earth lah ya. Ya saya kira mungkin terakhir barangkali mohon mentor Dr. Aningka ya untuk memberikan komentar ya mengenai apa yang Dr. sudah Fauzi itu ada slide itu. kan. Dr. Fauzi mau menampilkan slide ini. Oke, baik, mungkin Dr. Fauzi dulu, silakan, Dr. Fauzi. Ya, baik. Terima kasih. Ini sekaligus untuk menjelaskan, saya ada sedikit slide, 4 slide ya. Ya, sebentar ya. Nah, saya ada 4 slide yang saya ingin sampaikan. Udah lihat ya? Sudah Ya, terlihat belum? Ya, masuk. Ya, jadi tadi tentu saja tentang appropriateness tadi sudah dijelaskan dengan baik dan juga sudah dikonfirmasi apa yang sudah dilakukan. Namun bagaimana teknik melakukannya pada kasus di mana bifurkasio tersebut 0 010 ya. Nah, kasus ini memang pada awalnya operator menghadapi diskrepansi, yaitu ada keluhan, ada treatment, tapi si stenosisnya oke, ada stenosis. Kita bisa masih berdebat apakah itu berat sekali ataukah ya moderate gitu ya. Kemudian ada ulcerasi, sehingga kemudian dilakukan untuk membuktikan bahwa betul-betul hal tersebut berasal dari penyempitan yang ada, maka dilakukan functional test dan ternyata terbukti, dan masih juga operator menyadari bahwa ada stenosis di distalnya. Jadi setelah dibuka di atas, sebelum dipasang dilakukan lagi functional test bahwa apakah betul yang di bawah itu turut berperan. Ternyata tidak, sehingga konsentrasi di ostialnya. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan stenting? Bisakah kita nailing di ostium seperti apa yang ditanyakan oleh salah seorang partisipan? Nah, kalau kita lihat, kalau di dalam Medina klasifikasi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Rifki tadi, pasien ini adalah di sini ya, Dr. Rifki ya? Iya. Ya, bukan true bifurcation ya. Itu kalau kita berdasarkan Medina classification. Tapi coba kalau kita lihat menggunakan imaging, maka pada kasus yang terlihat sebagai 010, ternyata ketika dievaluasi dengan menggunakan intracoronary imaging, ternyata plak distribusi itu menyentuh si left main gitu. Sehingga Distal kalau left main. distal left main. Dan kalau itu nailing di situ, maka akan mengenai plak dan kemudian akan memicu restenosis, dan restenosis yang ada di distal left main akan mempengaruhi ke circumflex, jadi akan lebih berat. Sehingga kita harus berhati-hati pada nailing tanpa bantuan
imaging. Nah, kalau kita lihat studi ini adalah yang sangat terkemuka ya. Ini di Circulation Cardiovascular 2010 memperlihatkan bahwa continuous plaque itu dari left main ya ke proximal LAD itu 90%, ke LCX 66 dan keduanya itu 62. Jadi kita harus melihat jangan sampai kita berpikir hanya di LAD saja, namun sesungguhnya itu juga mengenai plak distribusi itu ke left main. Bagaimana kalau kita tidak punya intravascular imaging? Maka kita harus memperhatikan dengan baik-baik dari berbagai sisi dari angiografi, berarti berbagai proyeksi angiografi. Dan kita kalau memang Anda memiliki CT scan, manfaatkan CT scan untuk mengetahui betul-betul bahwa distribusi plak itu memang betul-betul kita bisa nailing atau hanya mengkonsentrasikan stenting itu pada ostial LAD. Ini memang ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah ya. Nah, pada konteks ini maka operator menilai bahwa plak burden di ostial LAD-nya itu 70%, sehingga mustahil untuk melakukan tindakan nailing di ostial LAD. Karena kalau nailing di situ maka akan menjadi persoalan. Karena itu diputuskan untuk memasang stent hingga ke left main. Dan berikutnya adalah pertanyaannya adalah kalau kita lihat pada professional stenting itu ada beberapa step, tapi kita bisa berhenti berdasarkan Euro intervention ini hingga sampai ke step 2. Nah, ini kita nggak perlu harus melanjutkan step 3 dan ini. Kapan dilakukan step 2 ini? Kalau optimal result in left main dan acceptable di side branch keadaan di side branch ini. Nah, kemudian operator memutuskan setelah dilakukan rewiring dan dievaluasi menggunakan intravascular imaging, dilakukan ada pinching, memang terlihat ada sedikit pinching di situ, dan itu dimungkinkan oleh Karina Shift, dan kemudian dievaluasi ternyata tidak ada evaluasi menggunakan functional test ternyata tidak signifikan. Dan kemudian ada minimal strat yang ada. Jadi relatively open. Sehingga untuk kemudian tindakan berikutnya itu masih sangat mungkin dengan strat yang masih terbuka di side branch. Itu sebabnya operator memutuskan untuk tidak melanjutkan tindakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak berhati-hati kissing balloon, maka kita akan juga melakukan deformasi pada main vessel stenting. Karena itu, kita perlu memperhatikan mana yang perlu kissing dan mana yang tidak. Tapi perhatikan bahwa Anda juga bisa mengetahui dari keluhan pasien, dari data EKG yang menceritakan atau flow dari angiografinya untuk memperlihatkan side branch itu adalah compromise. Nah, tentu saja kalau kita menggunakan intracorneal imaging itu akan lebih memberikan informasi yang lebih banyak. Dan sampai yang disampaikan oleh saran Dr. Rifki, bila memang Anda melakukan left main pada circumflex, left main PCI, maka side branch itu harus terbuka karena untuk kemudian tindakan lebih lanjut, karena kita tahu bahwa angiogram pada CAD itu adalah proses yang aterosklerotik yang bisa berkembang dan termasuk pada di side branch tersebut. Dan itu kalau terjadi kita sudah memberikan jalan, itu yang dimaksud oleh Dr. Rifki. Nah, kemudian bagaimana melakukan proper POT ini, POT itu. Tadi disampaikan bahwa beruntungnya pada kasus ini bahwa ostial left main itu completely sangat-sangat minimal plak, sehingga dia tidak akan memiliki pengaruh besar untuk bisa menyebabkan diseksi di situ. Dan kemudian kita tidak perlu protrude ke left main, karena kalau kita protrusi left main stenting sehingga mengarah kepada aortic, itu akan menyulitkan pada tindakan berikutnya. Namun kalau memang diharuskan, iya kalau ternyata plak burden-nya menyeluruh. Namun pada kasus ini ternyata
tidak terdapat plat yang hadir di dalam ostial itu, sehingga operator memutuskan tidak memasang stand sampai di ostial. Nah, kenapa tidak hanya di distal saja? Tentu saja di distal akan mengalami kesulitan, karena kalau hanya terbatas maka kita akan menyulitkan untuk melakukan tindakan balun yang POT, karena seperti disampaikan balun itu diharapkan tidak keluar dari standingnya gitu, tidak keluar dari stand, proximal stand ya. Kalaupun dia keluar, pastikan bahwa di area yang keluar itu tidak terdapat plat burden yang bisa menimbulkan diseksi. Nah, ini jadi proper pot mereduce main vessel strut malapposition, jadi kita bisa mengurangi malaposisi, jadi atau menghilangkan bahkan malaposisi. Kemudian pot juga yang penting adalah dengan proper pot, yaitu tepat di karina di sini, maka si wire ini akan memudahkan untuk menuju ke distal. Jadi membuka stem cell overlying the side brain ostium, sehingga kalau terjadi kita pertama memungkinkan dia scaffold, yang kedua adalah kalau ternyata kita membutuhkan tindakan lebih lanjut, rewiring itu akan lebih baik, dan kemudian juga akan memfasilitasi kalau kita ternyata harus melakukan two stand teknik. Demikian Dr. Rifki, minta maaf saya agak panjang sedikit. Baik, terima kasih Dr. Fauzi. Saya kira overview yang sangat bagus ya, mengingatkan kita kembali ya tadi. Jadi pot itu hukumnya wajib pada bifurcation stenting, jangan lupa itu ya, karena ukuran distal main vessel sama proximal main vessel hampir pasti berbeda. Jadi pot itu harus dilakukan ya. Kemudian tadi sudah optimal pot itu penting. Jadi kalau Anda punya balon ada markernya itu taruh di kira-kira di ujungnya karina ya. Itu yang ya di ujungnya karina, kemudian Anda jadi jangan terlalu masuk tapi juga jangan terlalu ke proksimal. Kalau proksimal saja nanti yang waktu kita rewiring mungkin wire kita masuknya ke proksimal ya. Kalau kita bisa taruh titiknya di karina ya, di ujung karina, itu kita harapkan nanti pot kita akan pada waktu rewiring kita akan dapat wiring yang di distal strut ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh presenter, kemudian panelis, dan juga Dr. Fauzi yang sudah memberikan overview yang sangat bagus untuk mengenai beberapa hal dengan kasus yang kita bicarakan. Dan tolong Eldora itu saya kira slide-nya Dr. Hakim sangat bagus, tolong dibagi kepada semua fellow, dan fellow tolong dibuka kembali ya, dibaca kembali satu persatu. Saya kira itu akan sangat bagus nanti kita untuk pada waktu kita melakukan tindakan supaya tindakan kita betul-betul appropriate. Dan itu akan diupload di website Piki acara ini. Jadi iya, bisa di IoT. Ya. Baik, oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.